Jika koalisi perubahan menginginkan Sandi jadi cawapres, maka harus berhadapan langsung dengan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto. Tentu saja itu bukan hal yang mudah. Koalisi perubahan beresiko menanggung malu, seolah tidak mempunyai calon lagi dari internal koalisi, malah nekat menarik figur dari koalisi lainnya. Pemilu 2024 sudah semakin dekat. Semua partai politik sudah mulai bersiap dengan segala strateginya untuk mencoba menarik simpati rakyat. Para politikus di negeri ini semakin giat bermanuver. Tidak mau kalah dengan saingan mereka, terus berupaya mempersiapkan diri dengan kondisi terbaik. Beberapa koalisi sudah terbentuk dengan segala persiapannya. Koalisi Perubahan dengan Capres Anies Baswedan, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan Prabowo sebagai jagoannya, dan KIB masih mencari capres dan cawapresnya. Hanya Erlangga yang dijagokan Partai Golkar jadi capres, tapi kurang direspon partai lainnya. Anies Baswedan sudah resmi mendapatkan dukungan 3 partai politik usai PKS dan Demokrat menyusul Nasdem mendeklarasikannya sebagai calon presiden. Koalisi mereka berlabel Koalisi Perubahan. Dengan begitu, Anies kini bisa dipastikan hampir resmi mengantongi tiket capres. Dukungan dari partai parlemen telah memenuhi ambang batas presiden atau presidensial threshold. Meski demikian, Anies belum menentukan calon wakil presiden yang akan mendampinginya melenggang di panggung Pilpres 2024. Nah, pencarian cawapres Anies ini cukup menarik disimak. Selain kubu Prabowo dan lainnya, perbincangan atau pernyataan pencarian cawapres Anies pun dilakukan oleh elit partai politik pendukungnya. Pada dasarnya, Demokrat menginginkan ketua umumnya melenggang bersama Anies di Pilpres 2024. PKS tidak mau kalah mendorong Ahmad Heriawan bisa jadi cawapres di Koalisi Perubahan. PKS sepertinya mulai tidak percaya diri dengan mengusung Aher untuk ikut Pilpres. Kabar terbaru Sekjen PKS, Abu Bakar Al-Habsyi, menyatakan ada peluang Anies berduet dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno. Memang sih, keduanya pernah sukses memenangi Pilkada DKI Jakarta pada 2017 silam. Tapi untuk berduet dengan Sandi cukup sulit. Pertama, Sandiaga Uno merupakan anggota partai lain, sehingga harus izin dulu dengan Partai Gerindra. Tentu saja hal ini tidaklah mudah, apalagi Partai Gerindra sudah mutlak menjagokan Prabowo Subianto menjadi capres. Sejak dirumorkan akan pindah ke P3, Sandi menyatakan tetap setia di Partai Gerindra serta patuh kepada apapun keputusan partai. Termasuk saat ini Partai Gerindra fokus mencalonkan Prabowo jadi capres. Jika Koalisi Perubahan menginginkan Sandi jadi cawapres, maka harus berhadapan langsung dengan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto. Tentu saja itu bukan hal yang mudah. Kedua, Koalisi Perubahan beresiko menanggung malu, seolah tidak mempunyai calon lagi dari internal koalisi, malah nekat menarik figur dari koalisi lainnya. Ketiga, di beberapa berita, Anies Baswedan ini terlihat cukup intens bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat. Hal ini seolah mengindikasikan jika Anies mulai tertarik dan berniat untuk menarik AHY jadi cawapresnya. Mencari sosok cawapres terbaik memang tidaklah mudah. Pertama, harus melihat kualitas individu. Kedua, melihat secara politik, seperti sosok Khofifah Indar Parawansa. Memang secara kualitas bisa memenuhi, bisa dianggap mewakili sosok perempuan, bagian dari NU dan menguasai Jawa Timur. Tetapi Khofifah merupakan
orangnya Jokowi. Sehingga untuk menarik seorang Khofifah jadi cawapres cukup sulit juga. Setelah koalisi Gerindra PKB punya bakal capres, koalisi Nasdem, PKS, dan Demokrat juga punya bakal capres. Lalu bagaimana dengan koalisi Indonesia Bersatu, yakni Golkar, PAN, dan P3? Koalisi yang terbentuk paling awal ini bisa saja bubar. Karena yang pertama, belum ada figur kuat yang layak jadi capres dan mampu menjadi perekat di antara 3 parpol anggotanya. Kedua, salah satu anggota KIB, yakni PAN, dalam Rakornas beberapa waktu yang lalu menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo dan Erick Thohir sebagai pasangan capres dan cawapres. Jika hal ini terlaksana, maka KIB dipastikan akan bubar. Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB akan mengalami kebuntuan atau keretakan politik usai PAN menyatakan dukungan mereka terhadap pasangan Ganjar Pranowo Erick Thohir untuk Pilpres 2024. Dukungan kepada Ganjar Erick oleh PAN bisa menciptakan kehancuran politik di KIB karena Golkar sebagai motor koalisi yang selama ini fokus mencapreskan Erlangga menjadi tidak terakomodasi kepentingannya. Jika tidak ditemukan titik temu terkait masalah itu, maka KIB bisa saja bubar. Golkar setidaknya berharap Erlangga bisa maju di Pilpres 2024 walau hanya sebagai cawapres saja. Apabila Erlangga gagal maju di Pilpres 2024, baik sebagai capres maupun cawapres, maka posisinya sebagai ketua umum Golkar terancam. Biasanya, pimpinan Partai Golkar diisi oleh sosok yang memegang kekuasaan. Sekarang ini Erlangga Hartarto menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi. Bermodal dukungan PAN, pasangan Ganjar Erick memang memiliki daya tawar untuk poros yang belum menentukan capres-cawapres seperti KIB ataupun poros PDIP. Hanya saja, dukungan PAN untuk Ganjar Erick ini malah bisa menjadi bumerang politik buat mereka sendiri karena melangkahi proses yang sedang berlangsung di PDIP. Dan dukungan untuk Ganjar Erick hanyalah manuver PAN saja supaya bisa meningkatkan elektoral partai. Apalagi mengingat di sejumlah lembaga survei, PAN selalu terancam tidak lolos ke DPR pada tahun 2024 mendatang. PAN hanya ingin mendongkrak elektabilitas mereka saja dengan cara mendukung Ganjar Erick. Setidaknya, dengan mengusung Ganjar Erick, di Jawa Tengah, PAN bisa terdongkrak dengan mendapatkan kursi di DPR lagi. Dan secara logistik, jelang Pileg bisa terbantu. KIB harus segera membuat manuver bersama. Mereka harus punya putusan yang mencegah bubarnya koalisi. Misalnya, memutuskan untuk bergabung dengan PDI Perjuangan dan mendukung sepenuhnya capres dari PDI Perjuangan. Hal ini lebih baik daripada bermanuver masing-masing, karena hal ini bisa menyebabkan kehancuran bagi KIB.